Matius pasal 20, hari Kamis tanggal 18 September 2025. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi ini ada seorang tuan rumah yang punya kebun anggur yang keluar pagi-pagi benar. Pagi-pagi benarnya ini enggak dituliskan jam berapa, apakah jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, jam 6, tapi pagi-pagi benar. Nah, ini yang diceritakan adalah tentang kerajaan surga. Adapun hal kerajaan surga sama seperti. Nah, ini sama seperti seorang tuan rumah. Jadi ini perumpamaan lagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ia pagi-pagi benar itu keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, ada kata di ayat 2 setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu. Sepakat artinya mereka menyetujui bersama ya. Mereka pihak pekerja dan pihak si pemilik kebun anggur itu mereka sudah setuju dengan gaji yang akan diberikan. Mereka sepakat bersama mengenai upah sedinar sehari. Sudah ada nilainya. Pagi-pagi benar sedinar sehari yang akan diterima oleh pekerja itu, dan mereka sudah setuju dengan apa yang ditawarkan oleh si pemilik kebun anggur. Ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, berarti yang tadi itu pagi-pagi benarnya antara ya mungkin jam 4 subuh sampai jam 8 subuh lah ya, jam 8 pagi. Kita nggak tahu pastinya, tetapi ini ayat 3 kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Jadi dia sudah pulang ke rumah tadi, dapat pekerja, dia kembali ke rumah. Nah, dia keluar lagi pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Bisa enggak kita lihat di sini? Pekerja yang dicari ini di jam 9, ini orang-orang yang menganggur di pasar. Ya, orang-orang yang enggak ada kerjaan di pasar. Pemilik kebun anggur ini menawarkan lagi kepada mereka untuk pergi ke kebun anggurnya. Dan tidak ada kesepakatan berapa gajinya. Bisa diperhatikan supaya kita lihat perbedaan. Tidak ada kesepakatan berapa gaji yang akan diberikan kepada orang-orang, karena katanya di sini orang-orang ya, lebih dari satu. Orang-orang yang akan bekerja dari jam 9 ini, si pemilik kebun anggur hanya memberitahu bahwa apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi tanpa ada kesepakatan berapa nilai yang pantas itu. Yang berikut kita bisa ingat itu supaya kita tahu nanti membedakan. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi ada pekerja subuh sekali pagi-pagi benar di bawah jam 9. Yang kedua itu nilai dijanjikan kesepakatan upah 1 dinar sehari. Yang berikut kedua, rombongan kedua, pekerja kedua itu dari jam 9 tidak ada nilai upah yang pasti yang dikasih, hanya diberitahu hal yang pantas, apa yang pantas. Yang pekerja tim ketiga itu pukul 12 dan ada tim keempat pukul 3 petang. Sudah 4 tim ini ya. Nah, yang pukul 12, pukul 3 ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Berarti sama yang dilakukan kepada tim yang jam 9. Berikut ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ini enggak dikasih tahu di sini dia janji akan diberikan apa yang pantas ya. Tapi hanya tadi yang jam 9, jam 12, jam 3. Jam 5 ini enggak dijanji
akan diberikan sesuatu. Dia cuman bilang, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, dua tim ini, tim jam 9 itu orang yang menganggur di pasar, terus yang di ayat 7 itu orang-orang yang juga menganggur, ya, dikatakan di situ tidak ada orang yang mau mengupah kami. Jadi sesudah itu dia mengambil orang-orang itu bekerja di kebun anggurnya. Jadi ada lima shift, ya, bukan 5 shift, 5 tim ini orang-orang yang bekerja di kebun anggurnya. Ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuan itu berkata kepada para mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, yang masuk terakhir itu yang jam 5, ya. Masuk terakhir jam 5, kemudian jam 3, kemudian jam 12, kemudian jam 9, kemudian yang pagi-pagi benar. Dibayar yang paling lambat dulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini kan yang paling lambat, ya, yang datang. Mereka menerima masing-masing 1 dinar tanpa janji apa-apa tadi kan. Ini enggak ada janji apa-apa. Cuman yang tim pertama dan kedua yang dapat janji 1 dinar dan yang lainnya upah yang pantas. Yang berikut ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Kita nggak tahu di sini, yang disebutkan di sini hanya pekerja yang masuk dari kira-kira pukul 5, yang diberitahu di sini diberi upah masing-masing 1 dinar. Ini yang paling lambat. Yang tim keempat, ketiga, kedua, nanti kita lihat apakah dituliskan apa enggak. Nah, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini perumpamaan Tuhan Yesus untuk menyatakan seperti inilah hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga ini tadi, ya, saya ulang kembali bahwa yang diinfokan di sini di ayat 9 hanya pekerja yang masuk terakhir yang jam 5 sore. Ternyata mereka selesai bekerja jam 6 sore, ya. Kita bisa dapat di sini karena saat bersungut-sungut yang mulai dari pagi, mereka bilang, oh, mereka hanya bekerja 1 jam, berarti mereka stop bekerja jam 6 sore. Nah, di situ mereka menyatakan bahwa kok sama 1 dinar, yang lainnya kita nggak tahu berapa yang dikasihkan, itu nggak dicantumkan di sini. Tetapi yang bekerja terakhir dan yang bekerja pertama yang dituliskan berapa nilai mereka, nilai upah mereka. Kembali saat bersungut-sungut ini, sang pemilik kebun anggur berkata, aku tidak berlaku tidak adil sama kamu. Kita sudah sepakat tadi 1 dinar sehari. Kan di awal pembacaannya sudah sepakat. Jadi kalau aku berhak mau ngasih 1 dinar mau malah kasih lebih kepada yang masuk terakhir, itu hak saya. Atau cemburu kamu karena aku murah hati? Nah, kenapa sampai ini yang pekerja-pekerja pertama jadi cemburu, jadi mengeluh? Karena mereka melihat saat gaji diberikan, membandingkan diri mereka dengan pekerja yang terakhir. Kalau mereka nggak terlalu kurius, ya, mau tahu aja urusan orang lain, ini kurang lebih seperti itu. Kalau mereka gajinya nggak usah saya lihat, dikasih dan nanti dikasih, mereka pasti akan senang karena udah sepakat dari awal 1 dinar. Tapi karena mereka ngintip-ngintip mungkin waktu digaji itu yang pekerja jam 5, mereka akhirnya tahu, ternyata mereka 1 dinar seperti kita. Di situ kecemburuan muncul.
Begitu berbahayanya membanding-bandingkan ya, dan itu paling sering terjadi pada diri kita. Pada kita, saya banyak sekali membandingkan, oh kenapa dia tinggi saya pendek, kenapa kakinya bisa ukuran 36, gampang beli sepatu saya tidak. Itu dulu ya, saya benar-benar sering membandingkan diri saya, dan yang terjadi hanya terus melihat, waduh kasihan menderitalah, apa maksudnya, kasihanlah saya, self pity sama diri sendiri saat kita membanding-bandingkan, dan bisa iri kan lihat orang lebih tinggi, orang lebih mancung hidungnya, orang banyak lah yang kita akan bandingkan, dan saat membanding-bandingkan diri bisa kita jadi minder, iri hati, atau bisa jadi sombong karena kita bisa merasa oh saya lebih dari orang ini, atau kita jadi minder saat kita melihat oh saya kurang sekali. Nah seperti ini yang terjadi dengan pekerja yang masuk di awal, mereka menjadi marah, mereka bersungut-sungut karena mereka merasa kami masuk dari pagi ini panas-panas, berapa jam kami bekerja, kok yang cuma sejam aja bisa mendapat gaji yang sama. Seandainya nggak membanding-bandingkan, mereka akan tenang dengan gaji yang sudah disepakati, nggak akan pulang ke rumah dengan sungut-sungut. Nah, kita bisa dapat pelajaran di sini tentang pekerja-pekerja dan juga tentang hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan ditentukan oleh banyaknya waktu bekerja, yang di akhir dikatakan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini kita sudah baca juga sebelumnya ya di Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini kalau orang yang terdahulu itu marah-marah, jengkel seperti itu, nggak akan bersuka cita dapat upah karena membanding-bandingkan dengan pekerja yang terakhir. Nah, bagaimana supaya kita sudah terdahulu dan nggak jadi terbelakang? Bersukacitalah dengan apa yang kita punya. Bersukacitalah dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan kita bandingkan, dia kan baru masuk, dia kan baru mulai, kenapa dia lebih dipercaya, kenapa gajinya lebih tinggi, kenapa ini, kenapa itu. Kita bersyukur dengan apa yang sudah menjadi bagian kita, dan tidak menjadi marah dan bersungut-sungut atas keputusan yang diambil oleh pemimpin. Nah, paling sering kita nggak senang dengan keputusan pemimpin kita karena merasa diperlakukan tidak adil. Nah, saat kita, ada bahasa Jawa yang bilang nrimo ya, nrimo, bersyukur, itu akan membuat kita tetap bersuka cita dan tidak mengurangi syukur kita. Bersyukur sudah dapat pekerjaan, bersyukur sudah dapat upah, daripada membanding-bandingkan diri dan malah akhirnya Tuhan itu bilang ambillah bagianmu dan pergilah. Jadi mungkin saja kalau ada pekerjaan berikut nggak akan dipanggil lagi orang yang seperti itu, kurang lebih. Ya, kita lanjut bacaan berikutnya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Nah, kita sudah baca pertama pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, pemberitahuan kedua, dan sekarang masuk kepada pemberitahuan yang ketiga tentang kematian Yesus. Nah, kalau kita bisa lihat lagi, kalau mau cari ulang ya tentang pemberitaan pertama itu ada di Matius 16 dari ayat yang ke 21 sampai ayatnya yang ke ayat 21 saja di situ pemberitahuannya. Dan yang berikutnya pemberitahuan yang kedua ada di Matius 17 ayatnya yang ke 22 sampai 23 supaya kita bisa ingat. Dan sekarang masuk di pemberitahuan ketiga di Matius 20 dari ayat 17. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Dia enggak sama orang-orang lain, enggak sama gerombolan orang-orang yang datang berkumpul-kumpul mencari kesembuhan. Hanya ke-12 muridnya yang dipanggil tersendiri, dan ia berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan,
disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Selalu ada kata ia akan dibangkitkan pada hari ketiga saat Yesus memberitahukan pemberitahuan tentang penderitaannya. Nah, ini saya bacakan ulang di 2 ayat tadi yang saya sudah bagikan, bagaimana di Matius 17 ayat 22, kita ulang ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi ada selalu janji dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita baca lagi di pemberitahuan pertama, di ayatnya yang ke Matius 16 ayat 21, untuk kita ingat benar ya, bahwa Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas-jelas sekali firman Tuhan ada di sini ya. Kita kembali. Jadi ini pemberitahuan ketiga tetap ada, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, kita bisa tahu perasaan murid-murid saat mendapat kabar seperti itu, diberitahukan, pasti sedih sekali ya hati kita. Kalau kita dekat dengan seseorang, ini mentor, guru yang selalu bersama-sama selama 3,5 tahun, dan dia memberitahukan bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan diolok-olok, disesah, akan menderita, disalibkan. Itu yang paling mereka pegang, gak lihat tuh hari ketiganya akan dibangkitkan. Tetapi sekalipun ya, kalau ada janji akan dibangkitkan pada hari ketiga, pastilah sedih sekali kalau guru mereka akan menderita dan akan mati nantinya. Nah, ini yang dialami oleh ke-12 murid, sudah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus sampaikan di situ. Nah, kita lanjut dulu, cuman supaya kita mengingat poin-poin di mana Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya sudah 3 kali. Dan bahkan untuk 3 murid, kalau kita ingat 3 murid yang dibawa ke atas gunung yang tinggi di Matius pasal 17, di situ pun Tuhan Yesus memberitahu bahwa setelah mereka melihat Elia dan Musa, muka Yesus bercahaya dan pakaiannya jadi bersinar-sinar. Di situ Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes yang dibawa bersama-sama, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi setidaknya Petrus, Yakobus dan Yohanes sudah 4 kali mendengar janji bahwa dia akan dibangkitkan. Ya, kita lanjut. Cuma untuk kita ingat untuk diri kita sendiri bahwa memang Tuhan sudah memberikan janji itu untuk murid-muridnya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini seorang ibu yang sayang anak datang mau KKN ya, seperti KKN ini datang minta, Tuhan Yesus, nanti bolehkah anak-anakku, kedua anakku boleh duduk di dalam kerajaanmu, kiri kanan, ada satu di sebelah kananmu, ada satu di sebelah kirimu. Nah, kita ibu-ibu kan kadang mau carikan yang terbaik untuk anak-anak, kita minta tolong Kak, dapat pekerjaan atau apa, ternyata itu sudah dilakukan oleh ibu dari murid Tuhan Yesus dulu. Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mereka pikir ini cawan gampang-gampang aja ya, cawan kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya.
Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus menjawab permintaan ibu anak-anak Zebedeus ini dan murid-murid yang lain, yang 10 murid yang marah-marah karena permintaan ibu dari kedua saudara itu. Yesus berkata bahwa kalau kamu ingin menjadi besar, jadilah pelayan, dan kalau ingin menjadi terkemuka, jadilah hamba. Jadi kalau kita di kehidupan sehari-hari, kalau sudah sedikit punya posisi, sangat tidak mau lagi melayani orang lain, wah dia yang harus dilayani. Tetapi dalam kerajaan surga sangat berbeda. Semakin orang mau menjadi yang terbesar, yang terkemuka, hendaklah dia menjadi hamba, menjadi pelayan. Nah, kalau di bumi, orang yang terbesar adalah orang yang dihormati, yang diurus-urus terus, yang dilayani, dipegangkan tasnya, dipayungin, dipegangkan sepatunya, atau semua dilayani. Dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus mengajar yang mau menjadi yang terbesar, menjadi pelayan. Yang mau terkemuka, menjadi hamba. Relakah kita juga di bumi ini menjadi hamba, melayani orang yang lain? Atau kita merasa saya kakak, ngapain saya harus layanin adekku? Atau saya kan istri, saya suami, harus istriku yang layanin terus saya? Bolehlah suami sekali-sekali ngambilin teh untuk istrinya atau layanin sedikit. Enggak harus selalu yang sudah dipatok dunia, harus seperti ini ya, harus suami yang dilayanin. Sekali-sekali lah layanin istri. Atau enggak apa-apa kalau orang tua satu kali mau melayani anaknya, layanilah. Jangan selalu merasa keharusan seperti itu. Karena perintah Tuhan di sini yang mau menjadi terbesar, menjadi dulu pelayan dan hamba. Kita lanjut ke perikop berikutnya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Selalu orang mengikuti Yesus. Ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Orang buta kan gak melihat, tapi telinganya mendengar. Mereka nggak disebut tuli di sini. Jadi mereka mendengar bahwa ada Yesus yang lagi lewat. Nah, pasti berita tentang Yesus sudah viral di mana-mana kan. Mereka juga dengar bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan orang, sanggup mencelikkan mata orang buta. Banyak sekali cerita viral tentang Yesus yang pastinya ikut didengar oleh kedua orang buta ini. Nah, waktu mereka mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kita lihat bagaimana usaha kedua orang buta ini tadi. Mereka mendengar ada Yesus lewat, mereka gak mau lepaskan kesempatan itu. Mereka langsung berseru. Berseru itu artinya dengan nada yang keras ya, yang besar suaranya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, ternyata dalam posisi seperti itu ada orang-orang yang merasa terganggu kan, ditegurlah mereka. Diam. Tapi ternyata mereka malah mengeraskan suaranya, memanggil Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.
Nah, kadang kita di dalam pencarian, mencari Tuhan, mencari pemulihan, mencari rekonsiliasi atau apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita cari Tuhan. Bisa saja ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menghambat pencarian kita, menghambat kita mendekat kepada Yesus. Yang bisa seperti ini dikatakan diam, kan ditegur. Atau ada yang bilang, sok suci lah kamu. Atau apa sajalah yang bisa, seperti orang banyak ini yang menegur atau membuat kita mungkin bisa mundur dari kerinduan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan jamahan Tuhan. Seperti itu. Nah, kita belajar dari kedua orang buta ini. Mereka pantang menyerah. Ya, mereka pantang menyerah, malah teriakannya semakin keras. Mereka berdua ini enggak gubris orang-orang di sekitarnya yang menegur, karena orang banyak. Berarti enggak cuma satu orang yang menegur mereka. Banyak orang yang mungkin bilang, si buta diam kamu di situ. Mungkin aja loh dikasih begitu. Nah, kita pun kadang orang mungkin akan membuat pencarian kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin bukan cuma satu orang, dua orang yang akan bilang, sok suci, ya ikut aja sama-sama. Kenapa sih harus mau terus semakin suci, mau jadi pendeta atau apa. Nah, supaya kita enggak terhalang, supaya kita enggak jadi ciut dalam pencarian kita kepada Tuhan kalau ada yang mencoba untuk menghalangi seperti itu. Ini teladan dari kedua orang buta. Dan ternyata dengan kegigihan mereka, ketidakmaluan mereka, ketidaktakutan mereka kepada orang banyak, membuahkan hasil. Setelah mereka semakin keras memanggil Yesus, Yesus berhenti. Kan di situ dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Mungkin saja kalau mereka berseru dan langsung stop waktu orang banyak menegur mereka, Yesus enggak akan berhenti. Tetapi kegigihan, kesabaran mereka, pantang menyerah mereka untuk memanggil Yesus, karena mereka enggak terlalu bisa gerak dengan mata yang buta ya, dan pasti banyak sekali orang ini, ada berbondong-bondong orang mengikuti dia. Kasihan mereka enggak bisa berbaur dengan gampang dengan orang-orang lain. Yang mereka bisa pakai hanya mulut mereka, suara mereka. Nah, pakailah apa yang ada pada kita. Kadang kita bilang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Seperti orang buta ini bisa beralasan, ya mata saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa ngikutin kemana Yesus. Mereka tahu, mereka punya telinga mendengar, mereka tahu Yesus lagi lewat. Pergunakan suara mereka, pakai suara untuk teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dan Yesus melihat usaha mereka. Ada usaha yang perlu kita lakukan di dalam mencari Yesus. Ada usaha yang perlu kita lakukan untuk Tuhan pulihkan hidup kita. Bukan cuma duduk pelan-pelan bilang Yesus, Yesus, enggak, ada harus teriak juga. Dan mereka teriak, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seperti Yesus bilang, kenapa kamu panggil-panggil saya? Apa yang kamu mau dan kehendaki? Dan mereka menjawab dengan tepat poin mana yang mereka butuh dari Tuhan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kadang kita ditawarkan, apa yang engkau mau aku perbuat kepadamu. Kita bikin yang lain. Saya butuh uang supaya saya bisa ngoperasi mata saya atau apa ya. Saya butuh tongkat untuk saya bisa jalan kaki mendekat kepada Yesus. Enggak. Mereka langsung tahu poin terpenting yang mereka butuhkan dari Yesus adalah supaya mata mereka dapat melihat. Nah, pelajaran dari kedua orang buta ini, apa yang kita butuhkan benar-benar dekat dengan Yesus. Kalau kita butuh untuk diisi hati kita yang kosong, mintalah Yesus, aku butuh Roh Kudus, isi hatiku yang kosong dengan kehadiranmu, menemani aku karena aku kosong. Semuanya sepertinya sudah ada, sudah punya semua, tapi ada bagian yang kosong dalam hidup kita. Minta langsung itu, bukan berkelok-kelok gitu, minta yang bukan itu yang esensial ya, yang paling utama yang kita butuhkan. Nah, orang buta ini meminta exactly yang mereka butuhkan, yaitu supaya mata kami dapat melihat. Hal itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia menjamah mata kedua orang buta ini, dan seketika itu juga mereka melihat. Jadi ada
yang Yesus sembuhkan seketika seperti orang buta ini, dan apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat, mereka mengikuti Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus yang sudah membuka mata mereka, mencelikkan mata mereka. Mereka mengikut Yesus. Mengikuti artinya mereka menjadi murid Yesus di antara murid-murid yang lain, ya. Jadi ada 12 yang paling dekat dengan Yesus, dan ini kedua orang buta itu mengikuti menjadi murid-murid yang lain untuk belajar bersama dengan Yesus. Amin. Demikian pembacaan Matius pasal 20 hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mengajari kita, menuntun kita untuk mengerti dengan caranya yang simpel, yang sederhana, untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui pembacaan hari ini, supaya kita bisa pakai untuk menjadi terang dan pelita bagi kaki kita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan di depan sampai Dia datang kembali. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.